15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan kami para pemuda, Bung. Anda akan kami bawa ke Rengas Dengklok bersama Bung Hatta. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chiao Ki Song. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Ternyata mereka membawa Guntur dan Fatma juga. Ya, kata benar. Syekh Karni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu mudah percaya dengan kita itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda menginginkan kemerdekaan atas upaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah Bung. 17 Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Handes Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, sudah saya tulis. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Apakah semuanya setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? Bagaimana kalau semua yang hadir di tempat ini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Sayuti, tolong kau ketik naskah ini. Siap, Bung. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang bagus. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, umat Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika pukul 10 tepat? Setuju! Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putihnya. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakan? Di rumah Bung Karno. Setuju! Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini lalu sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik Bung. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah
Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bung Hatta, Bung Hatta. Bung Karno segera membalas. Apa pemuda dengan Siap, Bung. kemerdekaan Indonesia.